Cerita dibuka dengan hujan turun menyelimuti negeri Joseon. Putra mahkota tertatih-tatih berjalan di tengah hujan menuju danau untuk mengakhiri hidupnya. Peristiwa ini jadi awal teror dari sebuah kutukan 7 turunan 30 tahun lalu yang disebabkan oleh dedemit si penunggu Danau Angker. Kerajaan masih diselimuti duka mendalam atas kematian putra mahkota. Ibu Suri lalu memanggil dukun untuk melakukan pengusiran dedemit. Ibu Suri kemudian mendatangi Raja Joseon. Kejadian itu membuatnya panik dan ketakutan dengan kutukan yang terus menghantui istana. Raja yang percaya pada pandangan hidup yang berpaku pada akal sehat dan bukti nyata, dia tidak percaya meragukan hal goib sebelum ada bukti yang jelas. Sial, penyegelan yang dilakukan oleh si dukun ternyata gagal. Sesosok arwah gentayangan menyerang raja dan mengutuknya. Di lain sisi, Pangeran Yong'an tiba-tiba kejang-kejang berperilaku aneh. Dia telah dirasuki oleh dedemit penunggu Danau Angker. Dedemit telah meneror istana timur jadi terkutuk. Rasa dendam membuat si dedemit membunuh garis keturunan kerajaan. Keesokan harinya, raja kemudian menyamar sebagai warga biasa, mendatangi seorang biksu untuk membantu pengusiran roh jahat. Sayangnya, biksu tidak bisa membantu proses ritual itu karena sudah tua. Sang biksu lalu merekomendasikan seorang anak indigo dengan kemampuan hebat bernama Guchon. Memiliki latar belakang lahir dari seorang dukun yang dikutuk. Ibunya tewas tenggelam karena menyelamatkan Guchon. Sejak saat itu, mata batinnya terbuka memiliki kemampuan supernatural seperti melihat makhluk goib atau meramal. Peristiwa kelam itu membuat Guchon trauma. Dia pun menolak tawaran tersebut. Karena tidak ada pilihan lain, raja akhirnya menculik Guchon menyeretnya ke Danau Angker. Raja mengancam akan membunuh Guchon jika perintahnya tidak dikabulkan. Dia tidak akan keluar istana hidup-hidup. Raja diam-diam memanggil putri mahkota datang ke istana yang telah lama diusir. Mulai sekarang dia ditugaskan mendampingi sang pemburu hantu. Putri mahkota memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Seorang putri yang bisa mendengar bisikan arwah dianggap memiliki kemampuan dukun sebagai aib. Putri mahkota lantas menyamar sebagai dayang istana bernama Saenggang. Lantas, putri mahkota memperkenalkan dirinya jika dia adalah utusan yang dikirim oleh raja untuk mengawasi Guchon selama di istana. Namun, pertemuan mereka harus diwarnai dengan pertengkaran kecil. Kabar itu langsung terdengar oleh Ibu Selir jika raja telah mendatangkan orang pintar yang saat ini tinggal di istana timur yang dikenal terkutuk. Kedatangan mereka ditolak oleh Ibu Selir. Misi mereka mengusut asal muasal teror makhluk halus di istana timur. Dalam perjalanan pulang, mereka melihat sosok Guimai. Guimai merupakan makhluk halus yang muncul dari kematian manusia. Sosok ini tak tergolong sebagai roh gentayangan yang pernah menjalani kehidupan. Makhluk tersebut ternyata terbentuk ketika kekuatan jahat alam atau energi buruk manusia terkumpul. Putri mahkota masih penasaran apakah sosok Guimai adalah dedemit yang sama pada Danau Angker tersebut. Berbeda dari Guimai, Won Gui lahir dari kematian yang tidak adil, fitnah, atau penderitaan semasa hidup. Dapat berubah menjadi Akgui, iblis pemangsa roh, jika kemarahannya dibiarkan tanpa kendali. Dia menyuruh putri mahkota untuk mengambil ranting pohon persik yang dikenal bisa mengusir roh jahat. Setelah susah payah mengambil ranting itu, putri mahkota sangat kesal dan muak dengan sikap Guchon yang egois dan seolah-olah tidak peduli dengan sekitarnya. Sampai detik ini belum melakukan apa-apa.
Sementara istana timur tempat tinggal Pangeran Yong'an semakin mencekam. Kondisi Pangeran Yong'an mulai memburuk. Dukun yang dipanggil oleh Ibu Suri masih melakukan pengusiran roh jahat. Pada akhirnya Guchon bangkit menuju danau. Dia meminta Putri Mahkota untuk tidak ikut campur. Putri Mahkota yang keras kepala tidak menindahkan larangan Guchon. Sebelum itu dia meminta Putri Mahkota untuk membantunya terlibat proses pengusiran arwah. Jika situasi mulai memburuk, dia harus melakukan sesuatu. Guchon mengambil lonceng Putri Mahkota sebagai sumber energi yang. Dia mengikat tubuhnya dengan tali menuju danau sebagai jembatan penyeberangan masuk ke dimensi lain menuju ke alam arwah. Begitu pintu dunia arwah terbuka, Guchon disambut oleh keheningan yang menyesakkan dari entitas kegelapan. Di alam manusia, Pangeran Yong'an terus memburuk, kondisinya berada di ambang kematian. Di alam arwah, sukma Pangeran Yong'an telah diikat dan disiksa oleh sosok Dedemit. Ketika Pangeran Yong'an mulai sadarkan diri, Guchon meminta Putri Mahkota jadi tumbalnya sebentar, demi mengalihkan pandangan Dedemit pada Pangeran Yong'an. Karena waktu yang mereka punya hanya singkat, mereka harus cepat menyelamatkan sang pangeran. Suasana istana jadi chaos akibat pertarungan Guchon versus Dedemit. Guchon tidak bisa mengimbangi energi jahat si Dedemit. Dia pun bersekutu dengan makhluk halus lain untuk memakan energi Dedemit jadi binasa. Sial, serangan balik si Dedemit mampu membuat makhluk halus itu goyah dan terluka merengek kesakitan. Situasi jadi berbalik arah berbahaya. Energi yang milik Guchon disedot oleh makhluk tersebut. Beruntung Putri Mahkota dengan sigap dan cepat menarik Guchon dari dunia arwah kembali ke dunia manusia. Berkat Putri Mahkota, Guchon selamat dari maut meski sedikit kesal karena tindakannya yang terlibat. Namun Guchon belum bisa menyingkirkan si Dedemit, tapi untuk sekarang pergerakannya berhasil dilumpuhkan sementara waktu. Penyamaran Putri Mahkota sebagai dayang istana pun terbongkar. Guchon sejak awal sudah mengetahui identitas Saenggang adalah Putri Mahkota, karena tidak mungkin tangan dayang begitu halus. Oleh sebab itu Putri Mahkota jadi umpan Dedemit pendendam karena memiliki garis keturunan. Istana memiliki peraturan mengerikan jika seseorang mengetahui rahasia kerajaan orang itu akan tewas, membuat mereka cukup kesulitan mengungkap identitas asli sosok Dedemit tersebut. Sejak kecil Putri Mahkota yang dianugerahi kekuatan bisa mendengar bisikan orang mati. Tentu saja bisa mendengar lonceng yang dipakai oleh Guchon di dunia alam arwah. Kulit ular yang terkelupas membunuh sang anak naga. Bisikan itu selalu terperangkap pada Putri Mahkota sampai sekarang. Anak naga artinya putra raja, kulit ular yang terkelupas pasti Danau Angker. Ini jadi awal petunjuk untuk mengetahui siapakah arwah gentayangan itu yang titik awalnya dari gudang garam. Tiba-tiba Guchon panik ketika Gyeomoksali ikut ke dunia manusia. Gyeomoksali digambarkan sebagai makhluk dengan penampilan imut dan menggemaskan. Sosok ini menyukai kue beras sehingga mudah dikelabui dengan jajanan. Namun makhluk halus tersebut tak bisa diremehkan begitu saja karena bukan hantu biasa. Sosok tersebut akan menempeli manusia untuk memakan energi yang. Manusia yang kehabisan energi yang pun akan menghadapi ketakutan besar hingga berakhir mati.
Gyeomoksali pun tampak mengikuti Gucon seperti lintah darat yang sulit dilepaskan. Tapi hantu ini juga membantu pria tersebut saat beraksi di dunia arwah. Di kediaman Ibu Selir dia memanggil Pangeran Iksang. Bukan tanpa alasan pemanggilan itu dilakukan lantaran semua orang khawatir dengan kondisi Pangeran Yong'an yang mungkin berada di ujung tanduk. Kerajaan harus bertindak cepat mencari pengganti selanjutnya. Di waktu yang sama, Gucon bersama putri mahkota mendatangi Ibu Selir. Mereka merasakan aura negatif di sekitarnya. Gucon melihat sosok siluman ular melingkari tempat tersebut. Sayangnya kedatangan mereka kembali mendapat penolakan. Terungkap hubungan raja dan Ibu Selir tidak akur karena tak sedarah. Sebab raja lahir dari dayang istana keturunan rakyat jelata. 30 tahun lalu tragedi kelam yang tidak diketahui telah merenggut semua saudara raja menyisakan raja satu-satunya. Sampai akhir naik tahta pun hubungan mereka tidak pernah sekalipun akur. Dan ternyata di balik teror semua ini ada campur tangan dari Pangeran Iksang yang menginginkan kekuasaan dengan sengaja menyerang Sukma Pangeran Yong'an oleh dukun dengan kekuatan ilmu hitam. Misinya kali ini gagal karena ulah Gucon yang melindungi sang pangeran. Pengawal raja diam-diam menghancurkan guci berisi abu para dayang istana yang meninggal di gudang garam. Teror mulai menghantui istana. Gucon bersama putri mahkota menyelidiki arwah gudang garam, semuanya hancur berserakan. Dan tiba-tiba putri mahkota merasakan bisikan tangisan penderitaan yang dialami oleh para dayang istana. Begitu memilukan dan mengerikan. Para dayang istana disiksa oleh Ibu Selir karena menuduh Ibu Selir adalah dalang dari tragedi pembunuhan 30 tahun lalu. Insiden ini membuat ketakutan akan arwah gentayangan mulai meneror Ibu Selir. Sejak pertemuannya dengan Pangeran Iksang, Ibu Selir jadi tidak tenang. Ketika raja mulai mengetahui niatnya yang akan mengubah garis keturunan kerajaan. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh putri mahkota sangat membantu Gucon mencari lebih dalam rahasia kerajaan. Ketika para dayang istana jadi Wongui, dia pun memuji putri mahkota dengan kelebihan itu. Gucon akan membimbing arwah para dayang ke alam baka setelah menuntaskan balas dendamnya. Singkat cerita, di kuil Ibu Selir terus berdoa meminta pertolongan pada dewa agar mendapatkan keselamatan. Namun semuanya terlambat, arwah gentayangan sudah mengitarinya. Para dayang istana menyimpan dendam saat kematiannya. Kebencian yang begitu mendalam pada orang yang bertanggung jawab atas kematiannya. Mereka mengalami kesulitan untuk melanjutkan perjalanan ke alam baka. Hal ini terjadi karena rasa kebencian mereka yang tumbuh dan terkumpul sehingga roh merasa terbebani. Belum bisa pergi ke alam baka melepas kebencian tersebut. Sementara putri mahkota ditugaskan untuk menyiram air yang sudah dicampur abu para dayang istana. Rupanya berhasil menyadarkan mereka melepaskan semua beban yang dipikul. Rahasia istana perlahan-lahan mulai terbongkar ketika dayang kesayangan mengucapkan sumpah serapah. Tak akan ada darah kerajaan yang mengalir di istana ini lagi. Para dayang yang tak bersalah kena imbasnya, mereka disiksa secara keji. Terungkap sosok arwah gentayangan penunggu Danau Angker adalah dayang kesayangan. Mereka yang berdosa pada akhirnya akan dihukum. Tiba-tiba Gucon kehilangan kesadaran setelah pertempuran itu. Dia mencekik putri mahkota masih berada di bawah alam sadar.
Esok harinya Putri Mahkota melaporkan misi mereka berhasil mengusir roh Dayang istana di gudang garam. Putri Mahkota mengetahui Dayang kesayangan adalah arwah gentayangan Danau Angker. Setelah mendengar bisikan mati mengutuk garis keturunan raja, dia menanyakan siapakah sosok Dayang tersebut. Sial, raja marah besar sebab Putri Mahkota ingin membuka tabir rahasia yang sudah dikubur dalam-dalam tidak bisa digali kembali. Sekalipun itu adalah anak dari keluarga kerajaan terancam kehilangan nyawa. Setiap kali melakukan pertarungan di dunia arwah, Gucon akan kehilangan energi yangnya hilang begitu banyak. Energinya terkuras habis menjadi sosok arwah kosong. Sejak awal kedatangan Putri Mahkota ternyata ada niat terselubung. Dia ingin balas dendam atas kematian ibunya. Kala itu dipitnah oleh ibu selir dan diusir dari istana. Nasib serupa dialami Putri Mahkota sebab membela ibunya. Penderitaan terus berlanjut pada Putri Mahkota. Dia melihat ibunya tewas diracun hanya karena menemukan benda terkutuk yang hampir saja mengetahui identitas arwah Danau Angker. Oleh sebab itu, dia meminta Gucon untuk membantunya menemukan orang di balik peristiwa tersebut. Gucon bersama Putri Mahkota membuat misi meneror Dayang Ibu Selir agar membuka tabir rahasia kerajaan. Di samping itu ada Gomuk Salimini yang doyan makan, membantu proses teror mengeluarkan energi kegelapan. Suasana kembali mencekam ketika Gucon menyinggung dedemit itu menargetkannya. Dayang kesayangan di masa hidupnya adalah seorang dayang terakhir dari raja sebelumnya. Dia bahkan mengandung anak raja, namun dayang kesayangan memiliki hubungan terlarang bersama dengan pengawal kerajaan. Kabar buruk itu terdengar oleh ibu selir menyiksa pengawal dengan keji sampai mati. Kandungan itu terkonfirmasi bukanlah anak raja melainkan anak pengawal. Dalam tragedi itu selir ratu kehilangan janinnya. Rasa sakit hati yang begitu besar membuat dayang kesayangan mengutuk kerajaan karena dendam yang dilakukan oleh keluarga kerajaan. Sayangnya tidak ada jejak peninggalan dayang kesayangan untuk mengirimnya ke alam baka. Meskipun ada, tapi cukup berbahaya bagi mereka berdua. Jika roh pergi terlalu jauh dari tubuh akan sulit untuk kembali. Jika terjadi masalah, roh tersebut akan tersesat menjadi akwi. Akwi adalah orang yang banyak dosanya akan jadi roh jahat saat mati. Dalam perjalanan, mereka berdua terlibat cekcok karena Putri Mahkota sangat keras kepala, ingin ikut ke dunia arwah membantu Gucon. Gucon dengan tegas menolak bahwa dia tak bisa mengusir dedemit danau. Jika terus dipaksakan, dia hanya akan keluar bila mati. Ketika mati di istana, kelak Gucon akan jadi roh jahat yang kejam. Orang yang pertama kali dia cari adalah sosok raja. Di tengah malam, tiba-tiba Gucon mendatangi sumur tua mendengar bisikan mati dari ibunya. Iriwa. Putri Mahkota mendatangi Gucon tak sadarkan diri dengan noda darah di tangan. Gucon tidak ingat apa yang sebenarnya terjadi. Energi yin di istana ini begitu kuat bisa membunuhnya. Mendekati hari ulang tahun Ibu Selir yang ke-70, suasana mulai tak kondusif dengan serangkaian kejadian misterius. Pangeran Yong'an kembali ketempelan makhluk halus. Raja lalu memanggil Gucon ke istana timur. Pengancaman dilakukan oleh raja agar Gucon segera melakukan ritual pengusiran dedemit dan menyembuhkan Pangeran Yong'an. Jika tidak, Gucon akan dibunuh. Arwahnya akan diikat di istana selamanya. Gucon diberi waktu hanya 1 malam untuk menuntaskan misinya. Kemudian Gucon meminta Jiul membantunya untuk melakukan ritual pengusiran roh jahat.
Kali ini misinya berbahaya, terlalu beresiko tinggi. Gucon menenggelamkan diri ke guci jumbo, meminta Jiul untuk membawa baskom berisi air doa menuju sebuah lorong tempat arwah pengawal istana berada. Di waktu yang sama, pohon jujube terbakar karena sambaran petir pertanda hal baik bisa menghalau roh jahat. Di sana, pengawal istana berdiri melindungi sesuatu yang bukan miliknya. Gucon sempat tumbang karena serangan arwah pengawal yang begitu kuat dan overpower. Berkat bantuan cepat oleh Putri Mahkota, dia pun pada akhirnya berhasil mengalahkan pengawal istana. Terungkap kisah pilu dan menyedihkan kenapa Selir Raja begitu dendam pada keluarga kerajaan. Dan ternyata selama ini Selir Raja difitnah oleh ibu Selir. Tragedi berdarah itu menyisakan penyesalan mendalam sampai akhir hayatnya. Satu-satunya barang peninggalan Selir Ratu adalah sebuah baju orok yang dikubur di pohon itu. Namun sialnya, Gucon masih terjebak di dunia arwah sebab tidak memakai tali sebagai jembatan arah pulang. Dia pun luntang-lantung kebingungan tidak bisa kembali ke dunia manusia. Dengan kemampuannya, Putri Mahkota lantas menjemput Gucon pergi ke dunia arwah. Bayangan tragedi pilu itu terus terperangkap dalam benak Gucon ketika dia membunuh ibunya sendiri di dasar air, membuat Gucon terbebani oleh rasa bersalah begitu dalam. Tanpa sadar, arwah ibunya telah berubah jadi jelmaan siluman kerbau. Gucon berubah jadi sosok roh jahat. Orang yang pertama dia cari adalah sosok raja. Perayaan ulang tahun Ibu Selir jadi ancaman untuk raja. Jika Ibu Selir bersama Pangeran Iksan berniat melengsarkan singgasana raja. Akan tetapi ancaman lain datang kembali dari dunia arwah. Bencana mulai melanda istana dengan kedatangan Gucon membawa petaka buruk untuk raja. Menjadi arwah gentayangan. 당신을 홀린 겁니다. Putri Mahkota lantas memeluk erat Gucon agar energi yangnya bisa disalurkan pada Gucon untuk segera sadarkan diri jadi manusia. Alih-alih berterima kasih pada Putri Mahkota, Gucon sangat marah karena lagi dan lagi Putri Mahkota selalu ikut campur. Dia tak ingin melihat orang mati gara-gara dirinya. Di samping itu, Putri juga sangat ketakutan menghadapi dunia arwah. Sudah 3 hari sejak kejadian itu, Putri Mahkota belum sadarkan diri. Jiul memberitahu Putri Mahkota jika Gucon sangat khawatir padanya. Ada satu momen yang terlewatkan oleh Gucon ketika Putri Mahkota terkena cengkeraman dedemit di alam arwah. Sebelum akhirnya ditarik ke dunia manusia. Hal itu jadi awal dari serangan teror makhluk halus yang semakin membabi buta pertanda hal buruk. Misi selanjutnya kali ini berfokus pada pengusiran dedemit Danau Angker dengan benang pakaian orok yang sudah dicampur darah Gucon. Melalui anak panah itu, Putri harus melepaskannya ketika dedemit lengah. Pada akhirnya, dedemit yang sudah meneror istana selama 30 tahun sudah hilang. Pangeran Yong'an sembuh total dari makhluk halus. Setelah menaklukkan dedemit Danau Angker, Gucon merasa janggal dengan situasi sekarang. Seperti akan ada kekacauan yang besar melanda kerajaan. Sebab begitu mudah mengusir dedemit yang sudah menelan korban 7 orang dan bersemayam selama 30 tahun silam. Ada keraguan dalam tragedi tersebut. Raja berterima kasih karena Putri Mahkota menjalankan tugasnya dengan benar.
Maka dari itu putri mahkota meminta raja untuk mengampuni nyawa Gucon dan membebaskannya. Kendali justru berbalik berbahaya kepada Gucon sebab sudah mengetahui tabir rahasia kerajaan. Siapapun yang sudah mengetahui rahasia itu terancam dibunuh. Di sisi lain, putri mahkota mendatangi ibu selir dengan membawa sekotak manisan yang jadi cemilan beracun menyebabkan ibunya mati. Putri meminta pertanggungjawaban ibu selir atas peristiwa kelam itu. Bukan cuma itu saja, putri mahkota membuka tabir rahasia keji ibu selir, mengancam akan melaporkannya pada raja. Terkuak, ibu selir cemburu dengan dayang kesayangan raja yang bisa reneh, memberikan keturunan sedangkan beliau tidak bisa. Putri mahkota tak gentar menyuarakan keadilan untuk semua orang atas fitnah yang telah dilakukan oleh ibu selir membuka tabir rahasia kelam kerajaan. Gyeomoksali akhirnya kembali muncul setelah beberapa hari menghilang. Makhluk itu hampir saja dimakan oleh makhluk halus predator lain. Beruntung Gucon menyelamatkannya, tapi Gyeomoksali masih lemas efek dari pertarungan. Makhluk mungil itu meminta Gucon merelakan energi yang untuk dihisap. Rasa penasaran putri mahkota terus menghantuinya. Dia memberanikan diri untuk bertanya kepada raja, bagaimana garis keturunan kerajaan mati. Tiba-tiba raut wajah raja bergetar goyah mengingat peristiwa itu. Beliau menegaskan karena perbuatan si Dedemit. Namun putri mahkota ragu dan takut kepada raja. Tiba-tiba bisikan mati kembali aktif membuka rahasia tabir kembali tersiksa. Firasat Gucon tidak pernah salah, dia akhirnya paham jika Dedemit itu ternyata ada dua. Dedemit yang jauh lebih mengerikan, kekuatannya lebih besar dari makhluk halus sebelumnya. Dia adalah putra mahkota yang menjadi roh jahat mengincar garis keturunan kerajaan. Tingkah raja semakin angkuh ketika dunia lain tak bisa menyentuhnya sama sekali, menegaskan jika dia adalah satu-satunya raja terkuat saat ini. Dalam hitungan detik semuanya runtuh total ketika Pangeran Yong'an meninggal dunia. Gucon bersama putri mahkota sepakat kembali ke istana. Misi mereka sekarang sangatlah berbahaya dan beresiko tinggi, bukan lagi menghadapi sosok makhluk halus biasa, melainkan putra mahkota yang jadi roh jahat penuh dendam. Gucon bersembunyi di kuil tepat di bawah patung Buddha karena raja akan murka sebab ritual pengusiran arwah ternyata gagal yang merenggut nyawa Pangeran Yong'an. Di tempat yang sempit, Gucon akan melakukan ritual keji dengan menyiksa diri sendiri sampai lemas kelaparan. Karena tidak bisa melakukan ritual di dalam air, dia terpaksa melakukannya di sini demi menghadapi putra mahkota di alam arwah. Putri mahkota terus meminta raja untuk memberikan kesempatan kedua kepada Gucon. Pembangkangannya terus ditolak oleh raja, dia pun akhirnya mengeluarkan kartu asnya pada raja. Jika garis keturunan kerajaan mati bukanlah dibunuh oleh Dedemit, melainkan oleh raja, pembunuhan terjadi karena demi sebuah tahta. Tubuh Gucon mulai menunjukkan perubahan signifikan dengan kondisinya yang memprihatinkan, sebentar lagi menemui ajal. Ibu kandung raja atau ibu selir agung membantu proses ritual tersebut, sebab mengetahui jika putra mahkota mengincar raja karena dendamnya membabi buta. Sebentar lagi kerajaan akan dilanda kekacauan.
Di samping itu, Pangeran Iksang sangat bahagia rencananya sukses besar menyerang Sukma Pangeran Yong'an membuat raja sedikit goyah. Ritual hitam yang dilakukan oleh si dukun berhasil membangkitkan energi negatif mulai menyebar luas ke istana membuat nyawa raja terancam. Tapi si dukun sangat gelisah dengan tindakan Gucon sebagai pahlawan kegelapan itu bisa menghambat proses ritual tersebut. Raja bersama rombongan melakukan perjalanan untuk melakukan upacara peringatan putra mahkota. Di tengah perjalanan tersiar kabar wabah misterius muncul menyerang penduduk desa yang sulit disembuhkan. Wabah itu adalah penyakit menular. Putri mahkota mencari tahu lebih dalam dan ternyata disebabkan oleh arwah gentayangan. Sekarang kerajaan kembali mendapatkan ancaman teror dari makhluk halus. Selir Agung mengumpulkan barang-barang putra mahkota, mengumpulkan kertas itu sebagai jimat penyegelan arwah putra mahkota meminimalisir kekuatannya yang semakin dahsyat. Ritual akhirnya tiba. Gucon mencoba mengurung energi jahat putra mahkota agar tidak meluas jauh. Dan tiba-tiba Gucon mendapatkan gangguan dari luar, menyebabkan penyegelan itu gagal total. Gucon memperingati pengawal raja jika nyawa raja sedang di ujung tanduk. Raja pun sakit parah dan ditemukan tak sadarkan diri. Putri mahkota datang begitu terlambat, roh jahat tidak akan berhenti sebelum balas dendamnya selesai. Satu-satunya cara menghentikannya adalah menggunakan jasad putra mahkota. Dengan ritual tersebut bisa menghentikannya. Mereka terus melanggar peraturan istana demi menyelamatkan raja. Mereka berhasil mengeluarkan jasad putra mahkota dengan syarat arwah itu tidak boleh tahu rencana mereka. Jika gagal, raja tak bisa diselamatkan. Sejak berada di istana, tubuh Gucon mulai rapuh dan hancur akibat serangan balik para makhluk halus. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa, yang terpenting adalah melakukan penyelamatan dan pengusiran roh jahat. Begitu pintu alam arwah terbuka, Gucon disambut oleh putra mahkota dengan intimidasi aura kegelapan dendam yang begitu besar. Sedangkan putri mahkota mengikat tali mantra sebagai bentuk penyegelan penangkalan kekuatan putra mahkota yang setiap detik menjalar. Satu hal yang tak boleh dilewatkan yaitu dilarang membuka pintu yang sudah disegel. Kelak akan menjadi malapetaka bagi mereka. Di lain sisi, si dukun melakukan ritual hitam untuk menjegal rencana Gucon dengan mengirimkan hodamnya mengacaukan ritual mereka. Kali ini pertarungan pria Solo versus dua dedemit. Gucon tidak takut, saya akan lawan. Teror tidak berhenti sampai di sini saja. Putri mahkota telah melanggar peraturan yang sudah disepakati. Pada akhirnya membuka pintu terlarang. Tekanan batin putri mulai terguncang ketika arwah putra mahkota datang mengincarnya. Kisah menyedihkan membuat putri mahkota goyah dan terperangkap. Terkuak sudah jika raja telah membunuhnya dengan racun. Tak sampai di situ saja, si dukun menyantet mata batin Gucon yang berdampak pada penglihatannya menjadi si buta dari lembah arwah. Gucon sangat kewalahan bertarung dengan dewa pelindung si dukun yang terlalu overpower. Beruntung, Kyomoksali datang di waktu yang tepat memakan dewa pelindung tersebut. Raja kembali sadarkan diri setelah ritual itu berhasil. Dia tanpa pikir panjang melanjutkan perintah untuk segera menyelesaikan wabah misterius tersebut dengan cara membunuh penduduk desa yang terjangkit penyakit menular.
Yang paling kejam bukanlah tindakan makhluk halus, melainkan sosok manusia sendiri yang jauh mengerikan. Dampak dari serangan ilmu hitam membuat Gucon melemah dan pandangannya mulai kabur. Dia tak bisa menemukan putri dan jasad putra mahkota. Raja kembali mengizinkan Gucon untuk membasmi roh jahat selama 10 hari saja. Khawatir tragedi ini semakin sulit dikendalikan dengan diperburuk oleh tanda dedemit putra mahkota jadi roh terkuat berhasil merasuki tubuh putri mahkota. Gucon akan memberikan jimat khusus penangkal arwah gentayangan. Sayangnya Gucon memiliki titik kelemahan dengan mata batinnya ditutup oleh lawan. Kelemahan Gucon dimanfaatkan oleh arwah putra mahkota yang bersembunyi di balik tubuh putri. Raja telah melanggar hukum demi mencapai tujuan tersembunyinya meracuni putra mahkota. Tapi di balik kelemahan itu, Gucon kali ini bisa bernapas tenang untuk sesaat, tidak bisa melihat para arwah gentayangan yang begitu menyiksa. Harus dijalani dan dirasakan dengan seluruh keberanian yang dia miliki. Mereka harus mencari dukun yang telah menyantet Gucon. Hal itu mengacu pada Ibu Selir yang telah melakukan ritual hitam. Bertanya di manakah dukun tersebut. Tekanan batin putri kembali goyah untuk kesekian kalinya ketika mendengar kekejaman raja pada rakyatnya sendiri. Gucon memasang tali dan kertas doa untuk penyegelan agar putra mahkota tidak bisa melewatinya. Terkecuali tubuh putri dirasuki oleh arwah putra mahkota, itu akan sangat mudah bagi putra mahkota kembali melancarkan balas dendamnya. Setelah kehilangan hodamnya, si dukun jadi cangkang kosong tanpa raga, seperti rumah kosong tanpa penghuni dan kekuatannya hilang. Akan tetapi arwah putra mahkota datang menawarkan diri untuk jadi dewa pelindungnya. Sekarang dukun itu jadi semakin kuat dan buas. Nasib apes menimpa Gucon, penglihatannya buta total permanen akibat serangan balik si dukun. Kali ini dia tidak bisa melakukan apapun. Walaupun ada, ini terlalu beresiko dan berbahaya. Satu-satunya jalan yang terbaik agar selamat adalah melarikan diri. Sekarang giliran putri mahkota yang akan berjuang menghadapi dedemit. Tak peduli dengan rintangan yang berbahaya sebab dia ingin membuktikan kejahatan raja. Ibu Selir mulai curiga dengan tragedi 30 tahun lalu ketika para pangeran batuk darah. Disusul oleh tabib yang merawat para pangeran mengalami gejala yang sama. Tapi hanya satu, kenapa raja bisa terbebas dari kutukan tersebut. Sialnya tidak ada bukti yang jelas. Ibu Selir akhirnya paham peristiwa ini tidak ada kaitannya dengan dedemit. Pangeran Inha yang baru datang ke istana tiba-tiba jatuh sakit setelah memakan bekal cemilan yang mematikan. Pola yang hampir sama dengan 30 tahun lalu. Pandangannya mulai kabur terhuyung karena ada tapak tilas jejak arwah putra mahkota. Titik kelemahan itu dijadikan pertukaran jiwa. Sejak peristiwa itu, putri mahkota jadi aneh seperti orang linglung. Luntang-lantung, terhuyung mencari rahasia, dan tiba-tiba sudah berada di rumah neneknya. Dia pun menceritakan keluh kesahnya tentang konspirasi raja ada di balik matinya para pangeran. Hubungan mereka meledak seperti bom waktu, obsesi cucu dan Nini tidak bisa ditutupin lagi. Jadi kejatuhan dua orang sekaligus. Tabir rahasia kerajaan akhirnya terbongkar. Selir Agung terlibat konspirasi pembunuhan dilakukan demi kenaikan tahta dibangun oleh nenek, ayah, dan ibunya.
Sungguh naas orang yang telah membunuh ibunya adalah neneknya sendiri, sebab terlalu banyak mengetahui rahasia. Definisi orang yang paling dekat adalah orang yang paling berbahaya. Tekanan batin yang begitu dalam, rasa kebencian dengan energi kegelapan akhirnya membuat Putri runtuh di bawah kendali The Demit. Selir Agung mendapatkan karma yang telah dia perbuat. Singkat cerita, Gucon memasuki dunia arwah memancing siluman naga keluar sarang. Dengan jebakan bebegik sawah, dia akan mengambil paksa kedua bola mata tersebut berubah jadi mode mata saringan. Seorang wanita muncul meminta pertolongan, dan dia adalah ibu putri mahkota, memohon kepada Gucon untuk membantu putrinya yang sudah terikat oleh arwah putra mahkota. Dan tiba-tiba siluman naga bangkit mencaploknya. Pertukaran jiwa itu menyebabkan sukmanya disegel di dunia arwah. Tubuhnya dikendalikan oleh roh jahat. Satu persatu segel milik raja hangus terbakar oleh energi kegelapan. Di alam arwah, Gucon tanpa henti menyadarkan putri mahkota dari rasa kebencian yang menggebu-gebu pada orang tuanya. Beberapa kesalahan melupakan kebaikan. Teng, putri mahkota akhirnya sadarkan diri dengan balik menyerang The Demit. Rencana putra mahkota gagal total. Dengan merintih kesakitan, putri melarikan diri menemui Gucon. Gucon menceritakan jika dia sempat bertemu dengan ibu putri di alam arwah. Naas, rohnya dicaplok oleh siluman yang membuatnya tak bisa dikirimkan ke alam baka. Setelah huru-hara mulai reda, Gucon melaporkan misi mereka masih setengah perjalanan. Belum bisa mengirimkan arwah putra mahkota ke alam baka. Namun berbeda pendapat dengan raja. Raja menginginkan arwah putra mahkota dimusnahkan saja. Tidak ingin ada korban lagi, Gucon akan melakukan pertarungan penuh ambisi ini sendirian, tidak melibatkan siapapun. Ibu Selir akhirnya mengumpulkan para pejabat dan memanggil raja untuk membuka tabir rahasia tersebut. Dengan memperlihatkan bukti Pangeran Inha mengalami gejala batuk berdarah setelah memakan bekal cemilan yang diklaim ada racunnya. Semua tuduhan yang dilayangkan oleh Ibu Selir dipatahkan oleh raja. Ajaib, Pangeran Inha sadarkan diri setelah keluar dari istana. Membuat mereka khawatir tentang teror makhluk halus itu tidak sepenuhnya hilang dengan kutukan 7 turunan terus berlanjut. Raja balik menyerang Ibu Selir dengan membongkar kejahatannya. Tak lama kemudian raja terjangkit wabah misterius mulai menyebar teror. Gucon melihat dengan mata saringannya melihat raja sudah dikerubungi oleh para makhluk halus. Pembantaian itu membawa duka mendalam pada rakyat. Arwahnya jadi gentayangan menuntut balas dendam pada raja. Tragedi semakin tumpang tindih ketika arwah putra mahkota melibatkan para makhluk halus yang punya dendam pada raja. Gucon bersama putri mahkota kembali melakukan ritual melindungi raja dari serangan luar, menyegel seluruh ruangan raja sampai proses ritual selesai. Putri mahkota kembali mendengarkan bisikan mati. Terlalu banyak rahasia yang ditutupi oleh raja di balik wajahnya yang tenang. Kali ini pertahanannya runtuh total di hadapan anaknya sendiri. Kasim Istana dibunuh oleh raja sebab mengetahui rahasia putra mahkota. Dan ternyata putra mahkota dulunya memiliki anugerah terkutuk yang diwariskan turun-temurun. Tapi karena hal ini sangat tabu dan dianggap aib oleh raja, putra mahkota terlalu banyak mengetahui rahasia ayahnya.
Ketika para pangeran mati diracuni oleh manusia, dedemit Danau Angker tidak pernah ada. Tidak ada pengampunan sekalipun itu adalah putra mahkota. Dengan kejam, raja menyaksikan kematian putra mahkota dipenuhi oleh dendam dan kutukan pada ayahnya. Jika dia akan jadi dedemit Danau Angker yang sesungguhnya menghantui sang raja, memutus garis keturunan kerajaan. Si dukun kembali menjegal dengan menggunakan ritual hitam menghentikan langkah Gucon. Sekarang kekuatan putra mahkota semakin kuat dan besar. Serangan makhluk halus semakin meluas. Pada akhirnya sementara waktu Gucon menyerah. Kerajaan dilanda malapetaka kekacauan besar oleh serangan para makhluk halus menyerang kontak fisik. Setelah memikirkan matang-matang, ritual kali ini harus segera diselesaikan sebelum wabah jadi tambah besar. Malam ini jadi malam paling panjang dan berbahaya bagi Gucon. Akan tetapi dalam perjalanannya mereka mendapat ancaman dari bisikan mati makhluk halus. Jika malam ini adalah malam terakhir untuk Gucon. Hal itu membuat putri cemas jika ritual penyegelan ini akan gagal. Dia pun menghentikan langkah Gucon membuatnya tak sadarkan diri. Sekarang waktunya dia mengambil alih ritual penyegelan tersebut. Putri mahkota kembali menyeberangi dunia alam arwah untuk menghadapi secara langsung putra mahkota. Untuk sesaat putri mahkota berhasil mengalahkan arwah putra mahkota dengan mudah. Sial, pengorbanan putri gagal total ketika si dukun lagi dan lagi menjegal dan mengacaukan ritualnya, membuat dedemit itu kembali kuat dan berbalik arah berbahaya. Tubuhnya yang kaku seperti batu tidak bisa digerakkan sama sekali, sebab tali jembatannya diputus secara paksa, rohnya disedot oleh dedemit. Melihat situasi jadi kacau balau oleh rencana putri mahkota, belum terlambat bagi Gucon untuk menyelamatkan semuanya. Tidak ada cara lain selain melakukan bunuh diri demi bisa datang ke alam arwah. Oleh karena itu dia melukai lehernya untuk datang ke dunia arwah. Dibarengi dengan ritual penenangan yang dilakukan oleh raja bersama lainnya mencoba meminimalisir serangan makhluk halus yang tanpa peringatan datang lebih cepat. Gucon sampai di alam arwah disambut dengan rasa hening dan gemercik air berjalan menuju ke suatu tempat. Sesosok makhluk purba menjulang tinggi besar sudah menunggunya. Makhluk halus tersebut adalah penyebab energi yin di istana. Gucon meminta kekuatannya agar bisa menyelamatkan putri mahkota yang sedang berjuang sendirian di alam arwah melawan dedemit. Dengan kekuatan tambahan, Gucon menjelma sebagai pahlawan kegelapan penyelamat dunia manusia. Pria Solo versus para dedemit. Kekuatan putra mahkota semakin besar dengan gabungan para arwah lainnya membentuk formasi serangan. Sial, tubuhnya ditahan oleh makhluk lainnya mempersempit ruang geraknya. Penyesalan dari lubuk hati berhasil mengalahkan rasa benci itu seketika runtuh. Ketika raja sangat menyesal atas dosa yang telah diperbuat. Di depan semuanya raja akhirnya meminta maaf secara tulus. Pertarungan tidak berhenti sampai di situ saja. Serangan membabi buta terus dilayangkan oleh putra mahkota. Akhir dari pertarungan ini dimenangkan oleh Gucon. Dia lantas memberikan kesempatan kedua untuk bertobat dan menyesal atas tindakannya tersebut, melepaskan siksaan itu agar bisa pergi ke alam baka.
karena sudah dibutakan oleh dendam yang terlalu dalam membuatnya menemui ajal untuk kedua kalinya dengan siksaan yang begitu menyakitkan. Sebab akibat pasti ada dampaknya, pengorbanan Gucon harus dihadapi dengan bayang-bayang berubah jadi sosok roh jahat karena telah membinasakan arwah Gentayangan. Putri mahkota diselamatkan oleh Gucon untuk kembali ke dunia manusia. Singkat cerita, setelah pertempuran itu membuat Gucon tak bisa kembali ke alam manusia, kehilangan jiwanya yang terkurung di dunia arwah. Kerajaan menemukan kedamaian setelah kutukan itu menghilang. Mereka yang berbuat kejahatan mendapatkan ganjaran yang setimpal. Sudah beberapa hari sejak peristiwa itu Gucon belum sadarkan diri. Di dunia manusia Gucon sudah dinyatakan mati, tetapi Putri Mahkota masih percaya jika Gucon masih tersesat di dunia arwah belum menemukan jalan pulang. Secercah keajaiban datang dengan Gemok Sali muncul ke dunia manusia pertanda Gucon masih hidup. Putri Mahkota lantas bergegas pergi ke Cinangneng, tempat di mana tragedi kelam yang terus diingat oleh Gucon. Suara lonceng mulai terdengar menggema merespon kegelisahan dan kekhawatiran Putri Mahkota terhadap Gucon. Tak lama kemudian Gucon akhirnya sadarkan diri. Meskipun terlambat, selamat atas kembalinya Gucon. Misi mereka akhirnya selesai. Gucon berpamitan kepada raja yang telah membebaskannya. Naas, raja masih dibayang-bayangi oleh arwah Gentayangan yang terus menempelinya menuntut dosa yang telah diperbuat. Istana masih diselimuti aura kegelapan. Ditutup dengan Gucon bersama Putri Mahkota meninggalkan istana kerajaan dan disusul Gemok Sali yang mengikuti mereka pergi dengan damai.